Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan filsuf-filsuf dari zaman Yunani kuno, zaman kegelapan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman postmodern. Zaman Yunani kuno, filsufnya yaitu Hippias. Hippias abad 5 sebelum Masehi. Hippias ini berasal dari Elias dan hidup sesaman dengan Socrates. Dia dilukiskan sebagai seorang yang sangat arogan. Dia menemukan suatu sistem mnemonik, yakni sistem untuk mengingat lama. Dan dia juga menemukan suatu kurva yang dikenal dengan nama quadratrix, yang dapat memecahkan masalah jika dilukiskan secara mekanis. Menurut dia, hukum alam adalah dasar molaritas. Dan dia juga mengajarkan bahwa ada unsur kebenaran umum yang terdapat di undang-undang semua negara, dan itulah yang merupakan basisnya utama. Kemudian, pandangannya ini dikembangkan oleh aliran sinis dan sekolah-sekolah stoisisme. Dan dari sekolah-sekolah stoisis kemudian disebarkan kepada para juris, dan di tangan para juris inilah kemudian dijadikan instrumen utama untuk mengubah undang-undang Romawi menjadi undang-undang setiap negara. Selanjutnya filsuf Gorgias pada tahun 483 sampai 374 sebelum Masehi. Gorgias ini mengajarkan teori filsafat tentang eksistensi dan meneliti peran pria dan wanita dalam masyarakat Yunani. Menurut dia, pikiran dan eksistensi tidaklah sama. Seandainya sama, maka segala sesuatu yang dipikirkan akan tiba-tiba ada. Dan dia juga mengatakan bahwa kata-kata dan sensasi-sensasi tidak dapat diukur oleh tolak ukur yang sama. Meskipun sama-sama berasal dari akal budi, tetapi pada dasarnya sangat berbeda. Dan dia juga seorang filsuf humanistik dan menggunakan argumen-argumen analitis dan non-sintesis untuk menyerang ajaran-ajaran Progareanisme yang menyatakan bahwa ada suatu realitas eksternal yang hanya dapat ditangkap oleh akal budi. Dia menolak pandangan itu. Kemudian di zaman kegelapan, ada filsuf Salomon ben Yehuda Ibn Gabirol pada tahun 1020 sampai 1058. Puisi-puisinya menggambarkan betapa luas dan dalamnya pengetahuannya tentang kitab suci Ibrani. Menurut Salomon, materi dan formal merupakan yang pertama dari 3 cabang ilmu. 2 lainnya adalah ilmu tentang kehendak Tuhan dan ilmu tentang esensi pertama yakni Tuhan. Tikum Mitot Hanefes adalah buku tentang etika yang ditulis pada tahun 1045. Di situ Salomon menuliskan atau membahas tentang teori orisinal yang dimana 20 sifat personal diberikan kepada salah satu indera, dan dia juga menguraikan kebajikan dengan hubungan antara 4 kualitas. Kemudian ada filsuf Abraham Barhia Safasorda pada tahun 1065 sampai 1136. Abraham ini berkomentar tentang Bible yang membuat perpecahan antara kalangan Yahudi. Kemudian ajaran astrologinya banyak mempengaruhi filsuf. Selain itu, dia juga menerjemahkan buku-buku ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Dan dia juga menulis sejumlah karya asli.
salah satu karyanya yaitu Heigon. Ia menulis tentang hakikat kebaikan dan kejahatan, perilaku etis dan tobat. Kemudian karya lainnya ada Megillat. Ia menulis tentang sejarah bangsa Yahudi berdasarkan astrologi dan meramalkan masa depan Mesianisme. Kemudian dia juga berusaha mendirikan filsafat sejarah yang mengacu pada konsep-konsep Talmud, kronis, kekristenan, dan Islam. Dia juga memberikan pandangan bahwa sejarah dunia sesuai dengan 7 hari penciptanya sebagaimana di dalam buku Genesis, dan dia juga mengatakan bahwa kejatuhan manusia lewat Adam dapat dipulihkan dalam satu keturunannya, yakni bangsa Israel, di mana jiwa rasionalnya terjaga dalam keutuhannya. Kemudian pada zaman Renaissance ada filsuf Giovanni Battista Vico pada tahun 1668 sampai 1744 sebelum Masehi. Dalam bukunya Principi di una scienza nuovo, Vico mengkritik habis-habisan rasionalisme Kartesian di dalam buku itu. Dia mengatakan bahwa ilmu baru itu terdiri atas pengetahuan sejarah dan hukum-hukum yang mengatur jalannya sejarah. Dia ingin menunjukkan bahwa peradaban manusia merupakan fakta sebagai implikasi dari hukum-hukum tersebut. Vico ini mempunyai pandangan yang sangat luar biasa tentang kehidupan primitif manusia. Selanjutnya ada filsuf Charles Bloud pada tahun 1516 sampai 1544. Biasanya dia ditempatkan di urutan kedua setelah Lord Herbert sebagai tokoh deisme Inggris. Seperti Herbert, tetap berkutat pada konflik antara agama-agama yang saling bersaing dan menemukan standar penyesuaian dalam penyatuan teori Herbert tentang karakteristik universal dengan pandangan Hobbes tentang campur tangan negara. Seperti Hobbes dan Spinoza, dia menyinggung masalah serius kitab suci sejak awal. Dia menyebut karakter supernatural agama Kristen sebagai dasar mujizat. Kemudian pada zaman modern ada filsuf Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Heidegger, seorang filsuf Jerman, mengembangkan arti fenomenologi eksistensial abad 20. Perhatiannya pada tema-tema seperti tujuan manusia, kematian, ketiadaan, dan otentisitas menyebabkan dia dikelompokkan ke dalam eksistensialisme. Menurut dia, manusia menemukan dirinya di sebuah dunia yang asing dan indiferen, dan bahwa manusia tidak mungkin mengerti mengapa mereka ada di dunia. Dia yakin bahwa setiap individu harus memilih tujuannya, lalu mengikutinya dengan penuh keyakinan, menyadari akan kepastian kematian dan kesia-siaan kehidupan seseorang. Selanjutnya, filsuf George Edward Moore pada tahun 1873 sampai 1958. Dia menolak idealisme Hegelian dan berpendapat bahwa filsafat pertama-tama adalah analisis. Pandangannya ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Tugas filsafat adalah melakukan klarifikasi atas proposisi-proposisi yang membingungkan dengan menunjukkan proposisi-proposisi yang kurang komplit kepada yang mana yang original yang dianggap sama secara logis. Hanya bila tugas ini terlaksana, kebenaran atau
kepalsuan pernyataan-pernyataan proposisi-proposisi yang bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan pantas. Selanjutnya, zaman postmodern. Filsufnya yaitu Jameson Heydrich. Jameson menggunakan pola berpikir Marxis untuk menjelaskan epos historis yang baru yang baginya bukan modifikasi dari kapitalisme, melainkan ekspansi dari dirinya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa periode historis yang ada sekarang bukanlah keterputusan, melainkan kelanjutannya. Menurut Jameson, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu pastize dan skizofrenia. Pastize adalah tiruan gaya yang telah mati. Kita telah kehilangan kemampuan memposisikan ini secara historis. Kemudian ada teori skizofrenik, adalah pengalaman penanda material yang terpisah, terisolir, dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Kemudian filsuf Charles Winquist pada tanggal 11 Juni 1944 sampai 4 April 2002. Karya Winquist bersifat taktis sekaligus teoritis, menunjukkan jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan teologi dalam masyarakat kontemporer. Dia menyarankan bahwa teologi sangat mirip dengan apa yang disebut Gilles Deleuze dan Félix Guattari sebagai penggunaan intensif minor bahasa utama. Penggunaan bahasa secara teologis yang kecil dan intensif. Menurut Winquist, menekan jalinan wacana yang biasa dan membuka pada keinginan. Dengan demikian, teologi menjadi sebuah karya melawan kekecewaan berpikir. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.